Pemirsa, dua pencuri motor diamuk warga saat beraksi di pemukiman. Aksi keduanya terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik saat dua pemuda yang hendak mencuri motor namun ketahuan pemiliknya. Warga yang mendengar teriakan dari pemilik motor langsung mengejar pelaku. Keduanya berhasil ditangkap dan sempat diamuk warga yang geram. Polisi pun langsung membawa kedua pelaku ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari pelaku, polisi menemukan kunci letter T yang diduga digunakan dalam aksi pencurian mereka. Hasil pengembangan bahwa keduanya ini telah melakukan pencurian di wilayah Tanjung Priok 4-5 kali. Dari hasil pengembangan yang sedang kita lakukan bahwasanya ada penadah inisial AL sedang dalam pengejaran tim opsional Polsek Tanjung Priok. Berdasarkan penyidikan sementara, pelaku kerap beraksi di pemukiman sepi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu yang membunuh 3 anak kandungnya di Nias, Sumatera Utara pagi tadi meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Gunung Sitoli. Dugaan awal penyakit asam lambung tersangka kambuh karena tidak mau makan sejak ditahan. ML, ibu yang membunuh 3 anak kandungnya di Desa Banua Sibohu, Nias, Sumatera Utara, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli Minggu pagi. Tersangka ML sebelumnya dirawat karena mengeluh sakit pada perutnya dan juga luka bekas senjata tajam di lehernya akibat mencoba bunuh diri. Menurut polisi, selama ditahan di Polres Nias, tersangka ML selalu menolak saat diberi makan. Meski disuapi oleh petugas, MT selalu memuntahkan dan mengeluh sakit pada perutnya. Tersangka bahkan sempat berupaya bunuh diri dengan menyakiti dirinya sendiri saat berada di dalam kamar mandi. Tersangka atas nama ML itu sakit pada perut. Oleh karena itu kita membawanya ke rumah sakit dan dilakukan pengobatan oleh dokter dan dilaksanakan opname terhadap tersangka ML ini. Dan akhirnya tadi pagi pukul 6, kurang lebih pukul 6:15 itu dinyatakan bahwa oleh dokter tersangka ini meninggal dunia. Untuk sementara polisi menyatakan penyebab kematian tersangka disebabkan sakit asam lambung yang dideritanya. Dan untuk proses penyidikan kasus pembunuhan 3 anak kandung ini otomatis gugur. Pembunuhan ini terjadi 9 Desember lalu. Tersangka ML membunuh 3 anaknya yang masih kecil saat ditinggal suami dan keluarga ke tempat pemungutan suara. Tersangka sempat mencoba bunuh diri namun dicegah. Tersangka diketahui membunuh 3 anak kandungnya saat ditinggal keluarga yang pergi ke tempat pemungutan suara Pilkada 9 Desember lalu. Diduga tersangka depresi karena himpitan ekonomi. Rabu 9 Desember lalu, warga Dusun 2 Desa Banua Sibohu, Nias Utara, Sumatera Utara digemparkan dengan penemuan 3 jasad bocah laki-laki yang ternyata dibunuh ibu kandungnya di dalam rumah. Suami tersangka mencegah upaya bunuh diri istrinya dengan dibantu warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pembunuhan ini berawal saat suami bersama keluarga meninggalkan tersangka dan 3 korban untuk memberikan hak suara di tempat pemungutan suara yang berjarak 5 km dari rumah. Usai memberikan hak pilih, keluarga yang pulang mendapati suasana rumah yang sepi dan pintu tidak dikunci. Keluarga terkejut saat mendapati 3 bersaudara yang masih berusia 5, 4, dan 2 tahun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dengan ada tersangka di sampingnya. Motif tersangka tega menghabisi nyawa anaknya ini karena himpitan ekonomi. Penyidik Polres Nias sempat terkendala memeriksa karena tersangka terluka di leher saat mencoba bunuh diri.
namun berhasil digagalkan oleh suami tersangka. Namun pada Minggu pagi 13 Desember, tersangka meninggal dunia saat dirawat di RSUD Gunung Sitoli. Tersangka diketahui tidak mau makan saat ditahan di Polres Nias hingga diduga penyakit asam lambung yang dideritanya kambuh. Pemirsa, 2 tempat hiburan malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan malam tadi disegel petugas karena melanggar aturan jam operasional dan protokol kesehatan. Dalam razia, petugas juga menemukan cairan pembersih tangan palsu. Tim pemburu COVID-19 Polda Metro Jaya kembali merazia tempat hiburan malam Odin yang berada di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Para pengunjung tempat hiburan malam pun langsung menjalani tes swab corona. Sepekan sebelumnya, tempat hiburan malam Odin sudah dirazia karena melanggar jam operasional. Dan kali ini, kembali nekat beroperasi tanpa peduli dan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, petugas menemukan cairan pembersih palsu. Jadi dari hasil pelaksanaan kita melaksanakan pemburu COVID-19, ternyata di salah satu tempat hiburan di Odin kita temukan ada suatu pelanggaran. Baik pelanggaran protokol kesehatan maupun protokol yang lain dan juga operasional daripada tempat hiburan ini. Dan juga didapatkan di sini ada suatu pembohongan publik bahwa di sini hand sanitizer-nya ternyata isinya adalah air mineral. Nah, ini adalah salah satu pembohongan publik yang dilakukan oleh tempat hiburan Odin. Akibat sejumlah pelanggaran, tempat hiburan malam Odin langsung ditutup. Tidak hanya Odin, petugas juga menyegel tempat hiburan malam Brotherhood yang berada di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Serupa dengan Odin, tempat hiburan malam Brotherhood ini juga sudah berulang kali melanggar aturan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam razia tempat hiburan malam tadi, petugas tidak hanya menemukan cairan pembersih tangan palsu. Di tempat hiburan malam, Kilo Lounge, petugas mendapati seorang pengunjung yang membawa heroin. Usai merazia 2 tempat hiburan malam, Brotherhood dan Odin, petugas menuju tempat hiburan malam Kilo Lounge di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Serupa dengan razia sebelumnya, tempat hiburan malam ini juga melanggar aturan protokol kesehatan. Bahkan saat penggeledahan, petugas mendapati seorang pengunjung yang membuang benda mencurigakan yang belakangan diketahui berupa narkotika jenis heroin. Seluruh pengunjung tempat hiburan malam Kilo Lounge ini pun langsung diwajibkan menjalani tes urin. Hasilnya, 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dan langsung ditangkap. Pol PP, malam ini kita menemukan pelanggaran narkotika di tempat diskotik Kilo. Ya. Secara perda tidak boleh buka diskotik, yang boleh hanya kafe tempat makan, tapi diskotik. Kafe di atasnya di bawah diskotik. Ya. Dan tertangkap 1 orang bawa heroin. 5 orang yang akan positif menggunakan narkoba. Ya, sementara ini tempat ini akan kami segel, Pol PP segel. Ya, karena ini udah bukan peruntukannya. KP di atas, di bawah diskotik. Usai razia, petugas menyegel dan memeriksa pengelola tempat hiburan malam Kilo Lounge. Sementara itu 5 orang yang positif narkotika dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Setelah Rizik Syihab ditahan dan 3 tersangka lain yang menyerahkan diri, seperti apa babak baru kasus kerumunan di Petamburan? Kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.